Malaysia kini benar-benar mendapatkan sorotan dunia. Bukan soal prestasi yang gemilang, tapi soal aib terbesar yang baru-baru ini mereka lakukan. Yap, seperti kita tahu, kalau Malaysia kini sedang dihukum FIFA karena telah memalsukan dokumen 7 pemainnya. Bagi Malaysia, ini adalah kabar yang menghancurkan reputasi. Saat bagaimana bisa federasi sebesar itu melakukan pemalsuan dokumen demi mendapatkan pemain berkualitas. Dan akibat insiden tersebut, beberapa pemain-pemain terbaik mereka seperti Facundo Garcés dan Rodrigo Holgado harus menerima pil pahit. Dia resmi dipecat dari klubnya dan dengan hal itu membuat kedua pemain itu berencana menuntut balik FAM karena karirnya bisa saja hancur akibat skandal besar ini. Tak ada yang lebih memalukan bagi sebuah negara sepak bola, selain ketika pesta besar mereka ternyata hanyalah fata morgana. Apa yang selama ini dianggap sebagai revolusi cepat Harimau Malaya, mendadak runtuh dalam sekejap. Hanya butuh satu pengumuman resmi dari FIFA, langsung boom, seluruh cerita indah itu meledak jadi abu. Dan semua bermula pada pertandingan kualifikasi Piala Asia melawan Vietnam 10 Juni 2025. Malaysia menang besar dengan skor 4-0. Tapi siapa sangka, di balik skor telak itu, ternyata tersimpan dosa besar, dokumen palsu. Inilah yang sekarang ramai disebut media Vietnam sebagai The Great Malay Fraud. FIFA sudah melakukan investigasi panjang. Hasilnya, 7 pemain naturalisasi Malaysia dinyatakan bersalah. Bukan cuma salah biasa, ini pemalsuan dokumen yang jelas-jelas melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA. Federasi Sepak Bola Malaysia dihukum denda 7,3 miliar rupiah. Sementara para pemain dijatuhi sanksi larangan bermain selama 1 tahun penuh. Dan lebih menyakitkan lagi, kemenangan besar atas Vietnam yang dulu mereka banggakan kini resmi dibatalkan. Skornya diubah, Malaysia kalah 0-3. Seketika Vietnam yang tadinya tertunduk langsung tersenyum lebar. Tak sampai di situ saja, apa yang dilakukan FAM ini bisa disebut sebagai hal paling memalukan di dunia sepak bola, khususnya di level internasional. Pertama, Malaysia telah melakukan pemalsuan dokumen resmi ini bukan sekedar salah administrasi. FAM secara sadar mengajukan dokumen palsu untuk melegalkan pemain asing. Dalam sepak bola modern, pemalsuan seperti ini adalah dosa besar karena menyerang integritas kompetisi. Kedua, ini jelas merusak nama Malaysia sendiri. Malaysia sebenarnya ingin tampil lebih kuat di Asia, tapi cara yang dipilih justru membuat nama negaranya dipermalukan. Dunia kini melihat Malaysia bukan sebagai tim yang berkembang, melainkan sebagai federasi yang rela menghalalkan segala cara. Ketiga, Malaysia jelas telah menodai semangat fair play. FIFA menempatkan fair play sebagai pilar utama sepak bola, di mana kasus ini memperlihatkan bahwa FAM memilih jalan pintas, bahkan dengan manipulasi demi prestasi instan. Dampaknya, bagi Malaysia, ini bukan hanya soal kehilangan 7 pemain. Lebih dari itu, nama baik mereka tercoreng di mata dunia. Skandal ini tercatat sebagai salah satu kasus paling memalukan dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Bahkan bisa berdampak panjang pada kepercayaan FIFA terhadap administrasi FAM. Dan keempat, mematikan karir para pemain. Karena dengan hukuman yang diberikan FIFA, para pemain harus dinonaktifkan selama 1 tahun. Bahkan klub-klub langsung mengambil langkah tegas, termasuk Deportivo Alavés yang langsung memecat Facundo Garcés meski dia adalah pemain inti di klubnya. Selain Facundo Garcés, Rodrigo Holgado juga resmi diberhentikan dari klubnya. Hal itu diketahui saat pihak klub melayangkan surat resmi melalui media sosialnya. Ya, ini bukan hanya soal pemalsuan dokumen biasa. Ini adalah skandal besar dalam sejarah sepak bola. Para pemain pun mulai kehilangan pekerjaannya, dan mereka tampaknya mulai menyesal untuk hal ini. Karena dengan kejadian ini, karir mereka bisa saja hancur, terutama Facundo Garcés yang sedang dalam puncak karirnya dengan bergabung di salah satu klub papan atas Liga Spanyol.
banding FAM bisa ditolak FIFA. Yap, sebelumnya Facundo Garcia sempat sombong dalam wawancara dengan media Spanyol, El Correo. Karena kakek buyut saya keturunan Malaysia, saya memang sudah tahu asal-usulnya, tapi saya tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi. Malaysia sedang membangun proyek menarik dan saya sangat bersemangat, ucap Facundo Garcia ketika itu. Sontak publik kaget, apa benar buyut masih bisa dipakai untuk naturalisasi FIFA? Dan benar saja, pernyataan itu justru jadi bumerang. Kini Garcia mungkin menyesal. Ia dihukum larangan bermain 12 bulan. Karirnya hancur hanya karena tergoda janji manis proyek naturalisasi Malaysia. Fans Malaysia pun balik mencaci, bahkan netizen Indonesia ikutan roasting. Makanya jangan nyinyir ke Garuda, karma datang cepat. Sekarang, Malaysia hanya bisa berharap pada satu kata, banding. Tapi peluang menang banding hampir mustahil. Kalau gagal, Malaysia bukan cuma gagal lolos ke Piala Asia 2027, lebih parah lagi. Mereka akan kehilangan kepercayaan internasional. Sponsor kabur, pemain diaspora takut datang, dan proyek naturalisasi bisa mati total. Bayangkan, dalam hitungan bulan saja, Malaysia bisa jatuh dari langit euforia ke jurang kehancuran. Bahkan kini timnas Malaysia berada di ujung kehancuran jika banding mereka ditolak oleh FIFA. FAM akhirnya mengaku salah. Nur Azman mengakui ada kesalahan dari pihak FAM Malaysia dalam penyerahan dokumen ke-7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. Namun, Nur Azman memastikan ke-7 pemain itu sah untuk memperkuat timnas Malaysia. FAM menanggapi masalah ini dengan serius. Namun kami tegaskan bahwa para pemain naturalisasi yang terlibat adalah warga negara Malaysia yang sah, ujar Nur Azman. Pernyataan FAM bahwa telah terjadi kesalahan teknis dalam proses penyerahan dokumen ke FIFA terbilang tidak masuk akal. Pasalnya, yang dipermasalahkan FIFA adalah FAM menggunakan doctored documentation atau dokumen yang dipalsukan, mengacu pada dokumen yang telah diubah, dimodifikasi, atau dipalsukan untuk menipu atau menyesatkan. FAM sendiri sudah mengirim kehormatan Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Tan Sri Hamidin Moh Amin, untuk bertemu langsung dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Zurich, Swiss. FAM belum mengajukan banding. FAM baru akan mengajukan banding setelah menerima informasi secara utuh dari FIFA terkait permasalahan yang ada. Dan terlepas dari apapun, jika nantinya Malaysia resmi dihukum FIFA dan banding ditolak, penyesalan pemain akan menjadi-jadi. Karena bagaimanapun, para pemain sedang dalam puncak karirnya. Dan sayang banget kalau harus vakum dalam 1 tahun tanpa ngapa-ngapain.